Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Afiqah Dian Nurmayasari. Di sini saya dari kelompok 8. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan produksi benih kedelai pada mata kuliah Teknologi Produksi Benih. Oke, untuk anggota kelompok 8 yaitu yang pertama ada saya Afiqah Dian Nurmayasari sebagai moderator, ada Marceli Ainin sebagai pemateri 1, Haryandi Purba sebagai pemateri 2, Muhammad Ali Ridho sebagai pemateri 3, dan Muhammad Riko Saputra sebagai pemateri 4. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Marceli Ainin. Oke, terima kasih Afika. Apa itu produksi benih? Produksi benih pada dasarnya merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam memperbanyak segenggam benih varietas unggul menjadi benih dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan mutu yang sudah ditentukan. Dalam presentasi kali ini kami membahas komoditas kedelai. Kedelai merupakan tanaman kacang-kacangan terpenting di Indonesia. Kebutuhan akan komoditasnya terus meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kesadaran akan gizi makanan. Upaya untuk meningkatkan produktivitas kedelai secara berkelanjutan salah satunya adalah dengan mencari dan menyediakan varietas yang mampu beradaptasi dengan baik dengan melakukan upaya untuk meningkatkan produksi kedelai dan menyediakan bibit unggul. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Haryandi Purba. Berikutnya adalah penyiapan lahan. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyiapan lahan. Yang pertama yaitu lahan yang akan digunakan bukan bekas pertanaman kedelai, lalu memiliki kesuburan tanah tinggi, datar, tidak bermasalah dengan hara, fasilitas pengairan dan tata airnya yang baik, aman dari gangguan ternak, yang bukan endemik hama atau penyakit. Yang ketiga adalah menentukan varietas yang akan ditanam dengan benih berkualitas baik, yaitu kemurniannya tinggi, daya tumbuh tinggi, figurnya baik, sehat, dan bernas. Berikutnya adalah penanaman. Yang pertama, jika ditanam pada lahan sawah bekas padi, ditanam paling lambat 6 hari setelah padi dipanen dan berikan mulsa, jerami. Jika ditanam pada lahan kering, jika sudah tercapai kelembapan tanah yang optimal. Yang kedua adalah teratur dengan jarak tanam 40 kali 15 cm, tetapi jika pada lahan subur bisa menggunakan jarak tanam 40 kali 20 cm dengan 1 sampai 2 biji tiap lubangnya. Yang ketiga, dilakukan penjarangan setelah tanaman berumur 7 hari. Disisakan 1 tanaman per rumpun, lalu tutup lubang dengan abu, pasir atau tanah berpasir agar benih dapat tumbuh serempak. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Muhammad Ali Ridho. Baik, kita akan membahas tentang tahap panen. Jadi kedelai itu dipanen ketika 90-95% daun rontok, polong berwarna kuning atau coklat dan kering. Cara pemanenannya ini memotong bagian pangkal batang tanaman dan hindari dengan cara mencabut agar tanah tidak terbawa. Setelah itu segera jemur polong yang sudah dipanen menggunakan alas berupa tikar atau terpal dengan memisahkan hasil panen sesuai variasinya dan mengatur jarak penjemuran. Processing hasil panen. Jadi setelah panen maka harus dilakukan beberapa hal. Yang pertama,
pembijian polong. Pembijian polong dilakukan dengan cara dipukul, yakni dilakukan pada kadar air biji 12 sampai 3%, dan dilakukan dengan power thresher, dilakukan pada kadar air biji 14 sampai 15% dengan kecepatan putaran silinder 600 sampai 700 rpm. Yang kedua yakni pengeringan benih. Benih dikeringkan dengan suhu maksimal 40 derajat Celcius hingga kadar air benih menjadi 10%. Setelah itu yang ketiga, pembersihan dan filtrasi. Proses pembersihan benih dengan menggunakan tampi atau sheet cleaner, lalu proses filtrasi secara manual atau dengan menggunakan sheet grader. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Tiko Saputra. Prosesing hasil panen yang berikutnya adalah pemeriksaan benih. Indikator karakter warna kulit biji, bentuk dan warna hilum, bentuk dan ukuran biji. Yang selanjutnya pengepakan benih. Masukkan benih ke dalam kemasan yang baik dan beri label di luar kemasan. Dan yang terakhir adalah penyimpanan benih. Simpan benih di ruang penyimpanan dengan pengelompokan berdasarkan varietas untuk memudahkan pengecekan benih. Jika disimpan dalam jangka panjang, lakukan pengecekan secara periodik. Baik, itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman sudah mau menyampaikan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jika mungkin ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan pada kolom chat yang sudah tersedia.